10 cara ibu-ibu hemat BBM. Biar uang belanja aman. Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar? Ibu-ibu semua. Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Harga bensin yang terus merangkak naik belakangan ini memang bikin senam jantung. Setiap kali kita melihat angka di dispenser SPBU ya Bu, rasanya baru kemarin isi penuh. Kok sekarang jarum indikatornya sudah melirik ke arah huruf E lagi. Seperti sedang mengejek dompet kita yang makin tipis. Fenomena kenaikan harga bahan bakar ini memang jadi horor nyata buat para ibu rumah tangga. Karena efek domino ke harga cabai dan bawang itu jauh lebih seram daripada film pengabdi setan manapun. Mengutip artikel dari laman berita ekonomi terkini, disebutkan bahwa manajemen penggunaan kendaraan yang cerdas bisa menghemat pengeluaran bulanan sampai 20%. Yang mana angka itu sangat lumayan buat nambah stok skincare atau jajan seblak tanpa rasa bersalah. Ibu wajib tahu kalau menghemat BBM itu bukan sekadar pelit tapi bentuk pertahanan diri supaya uang belanja tetap aman dan dapur tetap ngebul di tengah badai inflasi yang makin tidak keruan ini. Tips pertama yang paling krusial adalah jangan memanaskan mesin motor atau mobil terlalu lama, sampai seabad. Karena itu cuma buang bensin percuma. Cukup 1-2 menit saja sudah lebih dari cukup buat melumasi mesin sementara. Kalau ibu nunggu sampai mesin panas banget sambil asyik rumpi sama tetangga depan rumah, ya bensinnya habis buat polusi saja, bukan buat jalan. Logikanya mesin zaman sekarang sudah canggih, tidak perlu perlakuan manja seperti zaman dulu yang harus ditungguin sampai keringat dingin keluar. Bayangkan saja kalau setiap hari ibu buang bensin 5 menit buat manasin mesin tanpa gerak dalam sebulan itu sudah berapa liter yang menguap sia-sia. Padahal bisa buat beli telur setengah kilo. Urutan kedua yaitu ibu harus rajin cek tekanan ban kendaraan. Karena ban yang kempes itu musuh bebuyutan efisiensi bahan bakar. Ban yang kurang angin bikin tarikan mesin jadi berat banget seperti kita yang dipaksa lari maraton sambil gendong beras karungan. Pasti capek dan butuh tenaga ekstra kan Bu? Mesin jadi kerja keras bagai kuda untuk memutar roda yang lembek dan otomatis menyedot bensin lebih rakus dari biasanya. Jadi pastikan ban ibu selalu keras dan ideal supaya kendaraan meluncur mulus tanpa hambatan yang berarti. Jangan sampai nunggu ban rata sama aspal baru kepikiran ke tukang tambal ban. Karena itu artinya ibu sudah sedekah bensin ke jalanan tanpa sadar. Langkah ketiga adalah ibu harus pintar mengatur rute perjalanan supaya tidak bolak-balik seperti setrikaan yang cuma bikin capek dan boros bensin. Usahakan buat jadwal 1 kali jalan untuk semua urusan. Mulai dari antar anak sekolah, lanjut belanja ke pasar. Sekalian mampir ke ATM dan bayar tagihan listrik dalam 1 jalur. Jangan pagi ke pasar, siang pulang sore. Ke supermarket lagi, karena itu namanya menyiksa tangki bensin dan membuang waktu berharga. Ibu yang harusnya bisa buat rebahan, perencanaan rute yang matang itu kunci sukses ibu rumah tangga dalam mengelola logistik keluarga supaya tidak ada bensin yang terbuang hanya untuk putar balik yang tidak perlu. Tips keempat yang sering dilupakan adalah jangan membawa beban berlebih di dalam bagasi kendaraan, terutama barang-barang yang sebenarnya tidak penting. Ibu seringkali menjadikan bagasi mobil atau jok motor sebagai gudang berjalan, mulai dari payung rusak sepatu, ganti, sampai tumpukan brosur yang sudah kadaluarsa. Semakin berat beban yang diangkut, maka semakin besar pula asupan bensin yang dibutuhkan mesin untuk bergerak maju. Ibaratnya ibu disuruh jalan kaki bawa tas isi batu, ya pasti nafasnya lebih ngos-ngosan daripada bawa tas kosong saja. Mulailah pilah dan pilih barang yang memang wajib ada di kendaraan
supaya beban mesin jadi ringan dan konsumsi BBM jadi lebih irit. Cara teknis kelima yang sangat penting yaitu ibu harus menjaga kecepatan kendaraan tetap stabil dan jangan suka ngegas mendadak layaknya pembalap jalanan. Menginjak gas secara agresif hanya karena tidak sabar ingin cepat sampai atau karena sedang emosi habis debat sama suami, itu bikin bensin mengucur deras tanpa ampun. Berkendaralah dengan santai dan konsisten di kecepatan menengah, karena disitulah titik paling hemat bagi mesin kendaraan manapun. Kalau ibu sering rem mendadak lalu gaspol lagi, itu sama saja dengan membuang uang lembaran 10.000 ke jalanan setiap kali melakukannya. Sabar sedikit, di jalan itu bukan cuma menyelamatkan nyawa, tapi juga menyelamatkan saldo rekening ibu dari kebangkrutan dini. Tips ke-6 adalah kalau ibu sedang menunggu jemputan anak sekolah yang lama atau nunggu suami di depan minimarket, sebaiknya matikan saja mesin kendaraannya. Membiarkan mesin menyala saat berhenti lebih dari 1 menit itu sangat boros, karena mesin tetap bekerja. Membakar bensin tanpa menghasilkan jarak tempuh 1 meter pun. Kadang kita malas mematikan mesin karena takut gerah atau malas starter lagi, padahal akumulasi bensin yang terbuang saat idling itu lumayan banget buat beli paket data. Jadi, kalau durasi menunggunya dirasa bakal lama, jangan ragu buat putar kunci ke posisi off demi keamanan dompet kita bersama. Langkah ke-7 yaitu ibu harus mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum atau jalan kaki, kalau tujuannya memang dekat dan terjangkau. Kalau cuma mau ke warung depan komplek buat beli penyedap rasa, ya tidak perlulah mengeluarkan motor yang asapnya saja sudah menghabiskan berapa rupiah. Selain hemat bensin, jalan kaki juga bikin badan ibu lebih segar dan bonusnya lemak di perut bisa sedikit berkurang tanpa harus bayar member gym. Transportasi umum juga sekarang sudah banyak yang nyaman dan murah meriah. Jadi tidak ada salahnya sesekali kita bergaya ala kaum urban yang peduli lingkungan sekaligus peduli isi celengan. Urutan ke-8 bagi ibu yang pakai mobil adalah jangan menyetel AC terlalu dingin sampai suhu kutub utara, padahal di luar lagi mendung. Kompresor AC itu menyedot tenaga mesin yang cukup besar, sehingga semakin dingin suhu yang diatur maka semakin berat beban mesin dan makin boros penggunaan bensinnya. Atur suhu di angka yang wajar saja, asalkan tidak gerah dan jangan biarkan jendela terbuka saat AC menyala. Karena itu, pemborosan yang hakiki, ibu harus cerdas mengelola kenyamanan karena suhu kabin yang pas di hati dan pas di mesin akan membuat perjalanan terasa lebih menenangkan tanpa bayang-bayang tagihan bensin yang membengkak. Tips ke-9 adalah lakukan servis rutin dan ganti oli secara berkala tepat waktu. Jangan nunggu mesin bunyi berisik, seperti penggilingan padi, baru ke bengkel. Mesin yang terawat dengan oli yang bersih bakal bekerja jauh lebih ringan dan efisien dalam membakar bahan bakar. Kalau oli sudah hitam dan kental, itu bakal bikin gesekan di dalam mesin. Jadi berat dan otomatis bensin jadi cepat habis. Untuk kompensasi tenaga yang hilang, ibu mungkin merasa sayang keluar uang buat servis rutin. Padahal sebenarnya itu adalah investasi, supaya ibu tidak perlu keluar uang lebih banyak buat beli bensin yang boros atau biaya turun mesin yang harganya selangit. Langkah terakhir atau yang ke-10 adalah manfaatkan teknologi atau aplikasi navigasi untuk memantau kemacetan sebelum berangkat dari rumah. Terjebak macet berjam-jam itu adalah momen paling horor bagi penghemat bensin. Karena kita cuma diam di tempat, tapi bensin terus berkurang. Dengan melihat peta digital, ibu bisa cari jalan tikus atau rute alternatif yang lebih lancar. Meskipun jaraknya sedikit lebih jauh, tapi bensin yang terbuang saat jalan lancar biasanya lebih sedikit daripada berhenti total di kemacetan parah.
Menjadi ibu yang melek teknologi itu wajib hukumnya supaya kita tidak terjebak dalam drama kemacetan yang menguras emosi sekaligus menguras isi dompet. Semua tips teknis dan trik tadi sebenarnya adalah bentuk kasih sayang kita kepada keluarga agar jatah uang belanja tidak habis hanya untuk urusan bensin yang harganya makin tidak ramah di kantong. Memang butuh sedikit kedisiplinan dan perubahan kebiasaan kecil yang mungkin awalnya terasa ribet, tapi hasilnya bakal terasa banget saat ibu melihat sisa uang di akhir bulan ternyata masih ada buat beli daster baru atau jajan bakso favorit. Ternyata menjadi ibu yang hemat itu bukan berarti kita menderita, tapi justru menunjukkan betapa hebatnya kita dalam mengatur strategi bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak menentu ini. Jangan pernah merasa kecil hati kalau harus berhitung soal bensin, karena sekecil apapun penghematan yang ibu lakukan, itu adalah prestasi luar biasa bagi keuangan rumah tangga. Mari kita mulai praktikkan satu persatu tips tadi dengan penuh semangat dan optimisme bahwa kita pasti bisa melewati masa sulit ini dengan cara yang cerdas dan tetap cantik. Ibu adalah menteri keuangan paling hebat di dunia yang mampu mengubah hal sederhana menjadi luar biasa demi kebahagiaan anak dan suami di rumah. Tetap semangat mengelola bensin dan uang belanja karena ibu yang cerdas adalah kunci kebahagiaan keluarga yang hakiki. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.